maka akan memiliki kekuatan spiritual khusus sehingga dia mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar kebanyakan orang, bahkan yang itu tidak bisa dilakukan orang lain. Ada 4 hal yang langka yang itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik garis tangan berbentuk huruf M melalui cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, tanda garis M di telapak tangan adalah simbol tentang keseimbangan atau keselarasan pada diri seseorang, yaitu seimbang atau selarasnya antara otak dan hatinya, antara logika dan emosinya, atau antara pikiran dan perasaannya. Dan itulah yang menjadi penyebab pemilik tanda M di telapak tangannya, mereka memiliki beberapa keistimewaan watak, karakter, dan juga keistimewaan kemampuan khusus secara alami. Bahkan ketika dia berspiritual, maka akan memiliki kekuatan spiritual khusus sehingga dia mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar kebanyakan orang, bahkan yang itu tidak bisa dilakukan orang lain. Ada 5 hal yang menjadi kemampuan istimewa secara alami bagi pemilik tanda huruf M di telapak tangannya, dan ada 4 hal yang langka yang itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik garis tangan berbentuk huruf M melalui cara berspiritual, atau kemampuan tersebut hanya akan dialaminya ketika dia hidup dengan berspiritual. Sebelum saya jelaskan, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, mari sempatkanlah menuliskan sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Pertama, tekani memolo, yaitu tentang hal datangnya malapetaka atau kesialan, terutama itu yang mengancam dirinya sendiri bahkan orang lain. Ini adalah salah satu kemampuan yang dimilikinya secara alami. Dia bisa merasakan akan datangnya kesialan di awal, atau dia bisa seketika menyadari bahwa apa yang sedang dilakukannya itu akan mengundang kesialan. Dari situ, dia akan mempunyai kelebihan untuk bisa menghindari kesialan tersebut. Contohnya adalah ketika dia mendapatkan tawaran dari orang lain atau tawaran melakukan hal dari orang lain. Itu bisa dia rasakan dengan cepat apakah hal itu mengundang kesialan, dan itu tanpa dia analisa susah payah. Lalu yang kedua, watek apik lan olone liyan, yaitu tentang watak baik dan buruk orang lain. Jadi pemilik tanda M di tangan, dia memang memiliki kemampuan alami sehingga peka terhadap getaran energi orang lain, sehingga dia pun bisa dengan cepat sekali mengetahui watak seseorang yang berada di sekitarnya hanya dengan dia amati gerak-gerik tubuhnya, hanya dengan menatap mimik muka atau melalui pandangan matanya. Bahkan tanpa harus dengan komunikasi dahulu, apalagi menjadi akrab-akraban dulu. Bahkan dia pun bisa tahu dengan sangat cepat apakah seseorang itu mempunyai niat baik atau jahat kepadanya ketika seseorang berbicara padanya. Lalu yang ketiga, rekodoyo, yaitu tentang adanya rekayasa atau sesuatu yang tidak sejatinya atau bukan yang sesungguhnya terjadi. Keistimewaan kemampuan alami yang ketiga dari pemilik tanda M di telapak tangan adalah dia cepat sekali untuk mengetahui adanya sesuatu yang itu direkayasa atau dipalsukan di hadapannya, apalagi terhadap kepura-puraan orang lain pada dirinya dengan tujuan untuk mengelabuinya dan merugikannya. Yang keempat, susah lan seneng, yaitu tentang hal yang membuat sedih dan bahagia. Ini adalah kode dari semesta yang akan dia rasakan
ketika berurusan dengan hal-hal yang baru baginya, entah itu orang baru maupun benda-benda baru yang akan dia miliki. Jika dia sejak awal bertemu merasa tertarik terhadap orang atau benda-benda tertentu, maka itu akan baik dan membuatnya merasa senang di kemudian hari. Tetapi jika sejak awal melihatnya saja itu dia sudah tidak respect, maka itu bisa membuatnya merasa susah ketika memiliki atau berurusan dengan orang atau benda tersebut. Lalu yang kelima, mongso suwe lan sedelok, yaitu tentang keberlangsungan jangka waktu panjang atau pendek, tentang awet dan tidak awetnya dalam berhubungan antara orang satu dan lainnya, juga antara seseorang dalam menjalani pekerjaannya, bahkan dalam menjalani status sosial kekayaan. Jadi, pemilik tanda M di telapak tangan pun mempunyai kepekaan alami untuk membaca orang-orang yang dia kenal tentang apakah dia akan lama atau sebentar dalam menjalani hubungan terhadap orang lain, dalam menjalani pekerjaan, bahkan dalam memiliki kekayaan materi. Lalu yang keenam, prahoro, yaitu tentang bencana alam. Nah, ini adalah kemampuan jika pemilik tanda M adalah pelaku spiritual, maka dia akan memiliki kekuatan spiritual, mampu membaca pesan yang disampaikan semesta tentang datangnya bencana, seperti akan terjadinya gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Dan itu bahkan bukan lagi melewati mimpi yang dialami, apalagi dari bisikan kabar yang itu disampaikan oleh bangsa jin, tetapi melalui penglihatan batinnya atau basiroh ruhaninya. Berkah dari laku spiritual, dia selalu melakukan pembersihan hati dengan memperbanyak berzikir dan pengendalian diri dengan lakunya gemar berpuasa. Yang ketujuh, lelembut, yaitu tentang makhluk gaib. Ini berkaitan dengan makhluk gaib golongan bawah, yaitu bangsa jin, juga golongan atas, yaitu para malaikat. Kemampuan spiritualnya adalah dia mudah menaklukkan bangsa jin jahat yang suka mengganggu manusia. Juga dia pun akan dihormati dan dimuliakan oleh para makhluk cahaya, yaitu para malaikat. Ini jika pemilik tanda M di telapak tangannya, dia menjadi orang yang dermawan, yang gemar sedekah, dan menjadi seorang pemimpin yang adil bijaksana. Kedelapan, mari tanpa tombo, yaitu tentang kesembuhan tanpa obat. Jadi, pemilik tanda M di telapak tangan itu bisa mempunyai kekuatan spiritual, menyembuhkan penyakit yang dideritanya sendiri, bahkan yang dialami orang lain tanpa perlu menggunakan obat-obatan seperti ramuan dan lain-lain. Bahkan hanya dengan mengusap-usap atau dengan pijitan-pijitan saja, disertai memohon kesembuhan dari Sang Ilahi. Ini hikmah kekuatan spiritual, berkah dari dia suka menolong orang lain secara ikhlas tanpa pemberian imbalan. Yang kesembilan, dalan sugih, yaitu tentang jalan menuju kekayaan. Tanda M di telapak tangan adalah simbol keberuntungan, terutama dalam hal materi atau kebendaan. Dan selain dia bisa menemukan jalan kekayaan dengan mudah dan cepat bagi dirinya sendiri, dia pun juga bisa menjadi perantara penunjuk jalan menuju kaya dengan cepat bagi orang lain. Dan ini adalah kekuatan spiritual yang dia capai berkah karena mau merawat dan memuliakan orang tuanya hingga akhir hidupnya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.